Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun kita berada saat ini, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Pembacaan dari Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Mari kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersekutu, untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memulai ibadah kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan bila kami masih memiliki dosa, dan persiapkanlah hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya nama Tuhan yang berkuasa, hanya nama-Mu saja yang pantas kita panjatkan di dalam doa kita. Kekal
Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mohon ampun bila kami masih melakukan dosa. Kami manusia yang tidak sempurna, tapi kami yakin Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Dan Tuhanlah yang mampu menghapus dosa kami, menyempurnakan kami Tuhan sama seperti Engkau. Kami menyiapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan pikiran kami Tuhan. Mari kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Sukacita Natal darimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujiku. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Be lifted higher. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Glory, glory, haleluya. Mari serukan bersama-sama glory, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujiku. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kita pujikan Tuhan, kita mau pujikan. Gloria, gloria. 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 Gloria, 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 gloria. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa pujian dan sembah untuk-Mu Bapa. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kebenaran. Gloria. Gloria. Persatuan ditinggikan di atas langitnya. Gloria.
terdengar selalu terus, lalu pujian semua bagi nama. Boleh lambaikan tangannya sama-sama. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga. Boleh lambaikan tangannya lagi semua. Hey. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita bersama-sama. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah lepas dari setiap kami Tuhan. Kasih-Mu tidak tergantung musim, tidak tergantung situasi. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyanyikan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan mulia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin Tuhan, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Menyanyikan dengan sepenuh hati kita sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku
doa kami Tuhan. Kami mau melewati semuanya bersama dengan Engkau. Entah itu hal baik, entah itu mungkin hal yang cukup tidak baik Tuhan dalam diri kami. Tapi kami melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bertindak Tuhan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan saya. Si Tuhan, namanya disebut Immanuel. Pujikan bersama-sama. Immanuel, Dia Allah yang selalu berserta dengan kita, saudara. Yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Namanya disebut Immanuel.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam ibadah perayaan Natal tanggal 27 Desember 2020. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah ataupun berada dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berada. Saya percaya kalau damai sejahtera Natal boleh ada bersama setiap kita semua dimanapun kita berada. Dan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dan terima kasih buat berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau saat hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama merayakan Tuhan ibadah Natal bersama-sama, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu Bapa beserta dengan setiap kehidupan kami, bahwa sukacita Natal Tuhan boleh Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan semua, sehingga apapun dan dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera Natal itu bersama-sama dengan setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kiranya Allah sendiri yang boleh membuka setiap hati kami, Allah sendiri Bapa yang boleh melayakkan setiap tanah hati kami Tuhan untuk ditaburi setiap firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biarlah setiap apa yang sudah hamba-Mu persiapkan Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami semua Tuhan, jemaat Allah dimanapun kami berada. Bersyukur buat kasih Tuhan dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, sebab kami siap mendengarkan. Dan di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di awal ibadah hari ini kita melihat cuplikan-cuplikan singkat dari hal-hal yang sudah terjadi baik di dalam dunia ini, maksud saya mancanegara ataupun di dalam konteks Indonesia, baik bencana, kerusuhan, sampai beberapa perubahan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan di situ kita juga bisa melihat bagaimana dampak daripada COVID-19 itu dalam setiap kehidupan kita semua, bahkan juga jemaat Tuhan. Nah, pertanyaannya, mungkin setiap kita bertanya di dalam hati kita ataupun kita hanya berpikir saja tentang apa yang sudah terjadi ini. Di mana sih Tuhan? Dan apakah benar-benar Tuhan itu bekerja di tengah-tengah umatnya? Pertanyaan berikutnya adalah apakah janji Tuhan itu benar-benar bisa kita percaya? Dan sebelum kita membahas ayat ini terlebih dalam lagi, ada baiknya bila kita melihat konteks secara keseluruhan dari Injil Matius pasalnya yang pertama ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat Injil Matius pasal yang pertama, di situ kita bisa melihat ada silsilah Yesus Kristus. Tepatnya di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, di situ mencatat tentang silsilah Tuhan Yesus yang menunjukkan kemanusiaan daripada Yesus. Kenapa? Karena di situ dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub dan seterusnya. Jadi di situ ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu dilahirkan dari keturunan siapa seperti itu. Nah, sedangkan di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, di situ firman Tuhan mencatat tentang keilahian Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus dilahirkan sebagai seorang bayi yang dikandung bukan dari hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan, melainkan dikandung secara mujizat oleh kuasa Roh Kudus. Dan secara garis besar di sini Injil Matius pasalnya yang pertama di situ menyatakan bahwa Yesus Kristus dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Nah, mungkin kita bertanya, apa hubungan dari natur Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah ini dengan janji Tuhan?
sesuai dengan judul firman Tuhan yang saya berikan pada saat sore hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, janji Tuhan akan kelahiran Immanuel dari seorang anak darah ini bukan diberikan pertama kalinya di tempat ini. Maksud saya di masa ini, di mana masa Tuhan Yesus dilahirkan. Tetapi janji ini sudah Tuhan berikan beratus-ratus tahun jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu pada masa zaman Nabi Yesaya. Kalau kita melihat dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan satu janji, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, konteksnya di dalam kitab Yesaya ini, saat itu bangsa Israel, tepatnya bangsa Yehuda, karena Israel terpecah menjadi dua. Dan di sini bangsa Yehuda atau saya sebut Yehuda saja, saat itu berada di bawah pemerintahan Raja Ahaz. Dan di bawah pemerintahan Raja Ahaz, keadaan daripada Yehuda ini sangat terpuruk. Tetapi di dalam keadaan yang terpuruk itu, Tuhan memberikan satu janji kepada bangsa Yehuda bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan kepada mereka dari penderitaan mereka. Nah, janji ini Tuhan berikan melalui satu tanda, yaitu Tuhan akan mengirim seorang anak yang disebut Immanuel. Jadi kalau kita telusuri Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 ini merupakan penggenapan dari janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi umatnya yang dicatat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan melalui kelahiran Tuhan Yesus di sini Tuhan memberikan pengharapan, tidak hanya penggenapan tetapi Tuhan juga memberikan pengharapan kepada umatnya yang saat itu juga berada di dalam masa keterpurukan. Karena apa? Mereka haus akan Tuhan, mereka mencari-cari Tuhan tetapi mereka tidak menemukannya. Dan tidak hanya itu saja, di sini Tuhan juga memberikan janji kelepasan bagi setiap mereka atas kuasa dan kutukan dosa melalui korban yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga mereka tidak hanya memperoleh satu pengharapan akan kelepasan pada penderitaan mereka, tetapi mereka juga mendapatkan keselamatan, janji keselamatan daripada Tuhan. Dan melalui kelahiran Tuhan Yesus ini berarti Tuhan benar-benar menyatakan bahwa janji yang Tuhan berikan itu bukan sekedar janji-janji palsu. Kalau kita ngomong itu adalah omong kosong seperti itu. Dan melalui kelahiran Tuhan Yesus, di sini kalau kita melihat Yesus itu berarti Tuhan menyelamatkan. Di situ kita bisa melihat Yesus nama yang diberikan, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Kristus adalah gelar yang diberikan oleh Tuhan, yang artinya adalah dia adalah seorang Mesias. Dan Immanuel berarti tentang identitas dirinya itu adalah Tuhan itu yang bukan Tuhan di awang-awang atau bukan Tuhan yang jauh di alam lain, tetapi dinyatakan sebagai Tuhan yang menyelamatkan, yang memberikan keselamatan, seorang Mesias yang beserta dengan kita. Dan kalau kita melihat kata menyertai yang dipakai di dalam ayat ini, itu sama seperti kata yang dipakai di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Yang merupakan janji Tuhan kepada murid-muridnya untuk senantiasa menyertai mereka. Kita mau coba buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b. Di situ dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat terjemahan lain di situ, di sini saya melihat terjemahan bahasa Inggris di dalam
versi yang ESV, English Standard Version, di sini dikatakan, and behold, I am with you always. Jadi dikatakan I am with you always, di sini menyatakan bahwa Tuhan itu senantiasa dan selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata with, atau kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia di situ dikatakan menyertai, aku bersama-sama dengan kamu. Di situ bukan hanya sekedar menyatakan suatu kebersamaan, asal bersama, tidak. Jadi bukan menyatakan satu kebersamaan yang biasa saja, tetapi di situ jauh lebih daripada itu menyatakan satu hubungan yang sudah terbentuk sekian lama dan senantiasa memiliki kontak yang intens atau secara reguler, itu mereka ada komunikasi. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, oh kamu kenal aku kenal kamu, ya sudah kita bersama-sama. Kan kalau zaman sekarang, sekalipun kita bersama-sama tetapi yang ada di dalam pikiran kita itu jauh berbeda. Karena apa? Di tangan kita ada gadget. Di tangan kita ada handphone. Sekalipun tubuh kita bersama-sama, secara fisik kita bersama-sama, tetapi secara ikatan batinnya ini tidak ada. Jadi berbeda dengan hal itu, di sini dikatakan tidak cukup hanya sekedar kebersamaan secara fisik, tetapi adanya satu kontak emosional juga. Dan arti yang lain di sini dikatakan adalah satu sikap yang selalu siap untuk ada dan bahkan untuk mendukung dengan setia di dalam segala hal. Baik hal buruk ataupun hal yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata menyertai ini mungkin terlihat seperti kata-kata yang sederhana. Tetapi kalau kita coba pahami lebih lagi, kalau kita renungkan lebih lagi, kata ini memiliki makna yang sangat dalam. Jadi Immanuel bukan sekedar janji yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi Immanuel adalah satu bukti bahwa Allah bekerja di tengah-tengah umatnya. Kalau kita melihat Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini Injil Yohanes juga menyatakan, memberi satu kesaksian tentang Tuhan Yesus yang adalah Allah. Dan dia memilih untuk menjadi serupa dengan manusia dan tinggal di antara umat manusia untuk menggenapi janji Tuhan. Dalam artian apa? Identitas, maksudnya natur daripada Tuhan Yesus sebagai 100% Allah dan 100% manusia di sini benar-benar dinyatakan. Penjelasan ini memberikan satu jawaban kepada kita semua atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disebutkan di atas. Di manakah Tuhan? Allah menjawab, Tuhan beserta dengan umatnya. Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, kenyataannya Tuhan memang ada, tetapi kita tidak merasakan Tuhan. Karena apa? Kita tidak ada kontak dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan mau menyentuh hati kita, yang kita katakan adalah sebentar Tuhan saya sibuk. Tetapi kalau ketika kita memerlukan pertolongan, kita dengan gampang mengatakan, Tuhan kamu di mana? Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan gak melihat penderitaanku? Tetapi sore hari ini Tuhan mengatakan, aku senantiasa beserta dengan kamu. Dan pertanyaan yang kedua tadi, apakah Tuhan benar-benar bekerja di tengah-tengah umatnya? Firman Tuhan menjawab, iya. Dia benar-benar bekerja di tengah umatnya. Hanya saja pekerjaan Tuhan itu bukan sesuai dengan waktu yang kita tentukan, tetapi sesuai dengan waktu yang Tuhan mau, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Jadi bukan sesuai dengan keinginan kita. Secara manusia seringkali kita terburu-buru. Tuhan aku maunya seperti ini, tetapi Tuhan bilang apa? Sebentar, aku maunya seperti ini. Dan saat sore hari ini kita diingatkan kembali untuk kita benar-benar berpikir, untuk kita benar-benar kembali melihat dari sudut pandang Tuhan.
Dan pertanyaan yang ketiga di sini dikatakan, apakah janji Tuhan itu benar-benar bisa kita percaya? Dan jawabnya adalah iya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan janji Tuhan itu adalah sempurna. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan janjinya itu selalu sempurna. Hanya saja apa? Seringkali cuman secara manusia diri kita, itu kita tidak mampu, kita tidak bisa melihat dari perspektif Allah. Dan kita tidak bisa menyadari pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bila kita telusuri lebih dalam lagi, bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam umatnya. Saya tidak akan membahas satu persatu dari tokoh-tokoh Alkitab ini, tetapi kita mau melihat bagaimana Tuhan menyertai Abraham. Bagaimana Tuhan menyertai Ishak, bagaimana Tuhan menyertai Yakub, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Musa, Yosua, Daud, dan masih banyak lagi orang-orang pilihan Tuhan yang benar-benar Tuhan sertai kehidupan mereka. Baik di dalam segala hal, baik ataupun hal buruk, dalam sukacita ataupun duka cita. Kalau kita melihat tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Bahkan sekalipun mereka terjatuh di dalam dosa, Tuhan juga senantiasa bersama-sama dengan mereka dan menyertai mereka. Bahkan dia menepati janjinya. Bapak Ibu, kalau kita melihat Raja Daud, di situ Raja Daud mengungkapkan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin membangun rumah Tuhan. Aku ingin, kalau aku bisa tinggal di tempat yang megah seperti ini di istananya, dia menginginkan Tuhan pun juga bisa mendapatkan tempat yang lebih baik, bukan di sekedar tenda. Tetapi Tuhan mengatakan, no, bukan waktunya untuk kamu membangun rumah Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mau anakmu lah yang akan membangun rumah itu. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa janji Tuhan, sekalipun Raja Daud kita tahu dia kejatuhannya dia bagaimana, tetapi Tuhan mengatakan dia adalah orang yang berkenan di hatiku. Dan janji Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudari tidak pernah lekang oleh waktu. Janjinya tidak pernah pudar, karena apa? Tidak pernah pudar sekalipun kita berbuat salah, sekalipun kita berbuat dosa. Hanya saja Tuhan memiliki waktu Tuhan sendiri. Dan Tuhan memiliki rancangan yang sudah Tuhan perhitungkan untuk menepati setiap janji-janjinya. Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini banyak bencana alam, banyak kerusuhan, dan berbagai macam masalah terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan pandemi COVID ini pun juga mewarnai setiap kehidupan saya dan saudara-saudari semua dan Bapak Ibu semuanya. Kita merasakan bagaimana tantangan daripada COVID-19 di sepanjang tahun 2020. Tetapi di dalam situasi ini, kita juga boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Tanpa penyertaan tangan Tuhan, kita tidak akan pernah ada sampai hari ini. Tuhan telah berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Maukah kita tetap percaya dan maukah kita tetap berharap dan bersandar kepada janji Tuhan itu? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik sakit, penyakit, persoalan, ataupun masalah-masalah yang datang dari luar atau dari dalam diri kita sendiri, mari saat ini kita mau mengingat janji Tuhan. Kita mau tetap percaya sesuai yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan satu hal yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Janjinya selalu sempurna karena Dia sempurna. Pertanyaannya, maukah kita tetap percaya dan maukah kita tetap bersandar kepada janji Tuhan? Dan maukah kita tetap menyerahkan setiap kehidupan kita
ke dalam tangan Tuhan. Itu adalah PR besar kita pada saat malam Natal ini. PR besar kita untuk kita juga boleh menyongsong tahun 2021. Siapa yang bisa menjawab? Bukan saya, tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari pribadi lepas pribadi yang bisa menjawab. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita senantiasa melihat kepada Tuhan, Dia Allah Immanuel. Dia tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan kehidupan saya. Maukah kita percaya? Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau setiap kita boleh kembali memikirkan hal-hal apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan janji-janji Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau Allah yang sempurna, sehingga Tuhan setiap janji-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami pun adalah sempurna Bapa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu yang ya dan amin itu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dan senantiasa Tuhan menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau sudah boleh mengingatkan kami Tuhan akan setiap firman-Mu, akan setiap janji-Mu Bapa. Tolong kami untuk kami tetap percaya dan bersandar kepada janji firman-Mu Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak mengandalkan orang lain, kami tidak mengandalkan ilah-ilah lain. Tetapi kami boleh mengandalkan Engkau, Allah Immanuel, yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Dan senantiasa Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Bapa untuk kami senantiasa berserah dan bersandar kepada Engkau. Bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya Tuhan, Aku percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi katakan,
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Memasuki bulan Desember, baik gereja pusat ataupun cabang-cabang GBT Kristus Pelepas Malang akan mengadakan ibadah Natal secara online. Berikut adalah jadwal ibadah Natal baik pusat ataupun cabang-cabang GBT Kristus Pelepas Malang. Tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034401001356 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Di masa pandemi ini, GBT Kristus Pelepas Malang tidak mengedarkan amplop khusus persembahan untuk Natal, mengingat dampaknya kepada warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang. Bagi warga jemaat yang tergerak untuk mendukung keperluan Natal dapat melakukan transfer ke rekening-rekening persembahan gereja dengan memberikan catatan khusus untuk Natal pada saat transfer. Menyambut tahun baru 2021, GBT Kristus Pelepas Malang akan membagikan kalender tahun 2021 GBT Kristus Pelepas Malang kepada setiap warga GBT Kristus Pelepas Malang yang terdaftar. Setiap keluarga diharap bisa mengambil satu kalender di gereja mulai tanggal 27 Desember 2020 di Pos Satpam. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa ibadah Natal kedua malam ini telah berjalan dengan baik. Bapa, kami mendapat kekuatan dari firman Tuhan yang telah diberitakan. Bapa, di tengah-tengah janji Immanuel, memang sebagai manusia yang lemah, kami seringkali bertanya, di manakah Tuhan? Dan bertanya, apakah benar janji Tuhan? Tuhan, kami telah diingatkan bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem, Engkau yang selalu hadir, selalu menyertai kami. Karena itu Bapa, yakinkan kami bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti akan ditepati karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Berilah ya Bapa agar pesan Natal ini tertanam di dalam hati kami, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan penuh keyakinan pada janji penyertaan Tuhan.
Berkatilah hamba-Mu Yohanes Hogi Hardian yang telah menjadi saluran berkat pada saat ini. Bapa, kami mohon juga semua hamba-hamba Tuhan yang berpartisipasi dalam ibadah Natal kedua ini. Berkatilah anak-anak Tuhan yang telah mengikuti Natal ini. Bapa, agar benar-benar semangat sukacita Natal menjadi semangat bukan hanya bagi kami, tetapi bagi orang-orang di sekitar kami. Dan berkatilah juga mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan. Nama-nama mereka telah disebut. Tuhan, dengarlah doa mereka. Kabulkanlah permintaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami mendoakan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan di setiap unit di GBT Kristus Pelepas. Kiranya mereka pun merasakan sukacita yang dapat memberikan semangat untuk melanjutkan perjuangan, melanjutkan pelayanan. Bapa, saat ini kami juga berdoa mengingat saudara-saudari kami di negara-negara yang kurang bersahabat dan tidak bersahabat. Berikanlah mereka juga damai Natal. Natal yang bermakna walaupun di tengah-tengah kancah peperangan dan di kamp-kamp pengungsian. Bapa, kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon perlindungan kepada Presiden Jokowi dan wakil, para pejabat di kabinet, di bidang legislatif dan yudikatif, mereka yang bertugas di Polri dan TNI, termasuk untuk Kota Malang. Bapa, tolonglah kami semua. Berikanlah kami semangat bersatu. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat Natal, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan berkat penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Karena Sang Immanuel telah lahir. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari naikkan ucapan syukur kita. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Kami mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Hey, we wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.
Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap tim yang terlibat di belakang layar, kameramen, sound system, multimedia, semua yang terlibat. Terima kasih. Dan tim editing juga. Terima kasih. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal, selamat Natal. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Kiranya damai sejahtera Natal melingkupi dan menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.